Saya hanya membawa payung saat keluar. Tidak menyangka saya membawa pulang gadis tercantik di sekolah. Awalnya saya kira dia hanya ingin berlindung dari hujan. Tapi dia langsung bertahan di rumah saya. Ketika di sekolah dia berpura-pura tidak akrab. Tapi malam hari dia makan makanan saya. Menggunakan barang-barang saya, tidur di tempat tidur saya. Bahkan dia menyentuh perut six-pack saya saat saya tidur. Beberapa waktu yang lalu, saya berjalan sendirian di jalan pulang dari sekolah. Menengadah dan melihat seorang gadis sedang duduk termenung di tangga. Seragamnya sudah basah kuyup. Rambut panjangnya yang basah terurai. Melihat wajahnya yang merendahkan. Tapi dia duduk diam di sana menatap tanah. Saya sebenarnya tidak berniat mengacuhkannya. Lagi pula, bertemu situasi seperti ini pada larut malam. Tidak berbalik dan berlari. Sudah bisa dibilang saya berani. Tapi saya berdiri di tempat dan melihatnya sebentar. Selalu merasa bahwa gadis ini agak familiar. Gadis itu sepertinya merasakan ada orang di depannya dan mengangkat kepalanya. Mengusap sedikit rambutnya yang basah. Menunjukkan sepasang mata indah yang berbentuk seperti bunga persik. Hanya saja tatapannya mengungkapkan rasa sedih. Kami saling melihat dan tidak bisa menghindari keterkejutan. Tatapan kami dipenuhi dengan keheranan. Keduanya saling memandang selama beberapa detik. Saya baru bisa kembali fokus. Liu Ruyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis itu menundukkan kepala. Tidak ada hubungannya denganmu. Saya mengangguk. Kemudian langsung melangkah keluar. Saya melangkah keluar beberapa langkah. Tiba-tiba mendengar suara tangisan lembut dari belakang. Liu Ruyan menunduk dan terisak pelan. Saat itu Liu Ruyan tiba-tiba merasakan tetesan hujan di atas kepalanya. Seolah-olah terhalang. Dia mengangkat kepala dan menemukan saya berdiri di sana. Memegang payung. Menjaga agar dia tidak terkena hujan. Aku melihat Liu Ruyan. Sangat jelas melihat wajahnya yang sedih. Liu Ruyan mengulurkan tangannya untuk menghapus air hujan dan air mata di wajahnya. Sedang melakukan apa? Campur tangan ya. Aku mengeluarkan selembar tisu kecil dari tas dan memberikannya kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan ragu sejenak. Kemudian menerima tisu itu. Menghapus air mata di wajahnya. Terima kasih. Aku melihat tubuhnya bergetar. Bergetar tanpa henti. Badanku kering. Semua sangat dingin. Belum lagi tubuh Liu Ruyan yang basah kuyup. Rumahku ada di samping. Mari hangatkan diri sebentar. Setelah mengatakan itu, langsung mengulurkan tangan dan menarik Liu Ruyan dari anak tangga. Kamu mau apa? Jangan urus aku. Aku tidak pergi. Dia berjuang sebentar. Tapi kekuatanku sedikit mengejutkannya. Hampir tidak bisa menggoyangkan jari-jari tanganku. Hingga aku menariknya beberapa meter jauh. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sebentar kemudian aku menarik Liu Ruyan masuk ke dalam sebuah gedung. Begitu masuk, angin dingin di lorong langsung menerpa wajah. Tubuh Liu Ruyan bergetar hebat. Sekarang dia tidak ingin keluar lagi. Karena dia tahu keluar pasti lebih dingin. Setelah naik lift, baru aku melepaskan tangan. Liu Ruyan berdiri di belakangku. Menundukkan kepala. Dua tangan tidak nyaman diletakkan di depan. Saat lift mencapai lantai 9, aku keluar dari lift. Berkata pada Liu Ruyan di belakangku. Ayo. Liu Ruyan juga tidak tahu kenapa dia seperti itu. Dengan aneh dia menjawab. Lalu mengikuti aku pergi. Aku membuka pintu. Masuk ke dalam. Liu Ruyan berdiri di pintu tak bergerak. Terlihat agak bingung. Aku menoleh sekali. Dengan putus asa mengulurkan tangan. Langsung menarik Liu Ruyan masuk. Dengan suara pintu yang ditutup. Liu Ruyan merasakan jantungnya berdegup kencang. Bahkan muncul sedikit rasa takut di dalam hati. Aku masuk dan mengambil sepasang sandal. Dilemparkan ke depan Liu Ruyan. Lalu berjalan masuk ke kamar tidur. Tidak tahu pergi kemana. Liu Ruyan berdiri di pintu. Tidak tahu harus berbuat apa. Apakah harus masuk atau berpaling dan pergi? Setelah berpikir panjang, Liu Ruyan melepas sepatu, memakai sandal, masuk ke ruang tamu. Ketika dia masuk, dia menyadari, di rak sepatu sepertinya hanya ada sepatu saya. Setelah masuk, dia juga menyadari ini adalah rumah yang dihuni oleh satu orang. Yang berarti di rumah saya hanya ada saya seorang. Kemudian barang-barang di ruang tamu. Yang pertama kali menarik perhatiannya adalah banyaknya peralatan fitness. Dumbbell dan barbel, treadmill, sepeda statis segala jenis ada.
Sekarang dia akhirnya tahu kenapa saya begitu kuat. Dia melihat saya berpakaian sangat terlihat langsing. Begitu mengenakan seragam sekolah sama sekali tidak terlihat apa-apa. Jadi tidak menyangka saya akan sekuat itu. Tingkat kerapian di ruang tamu juga melebihi imajinasinya. Jelas sekali barang-barangnya banyak. Tetapi semuanya teratur. Ditempatkan dengan rapi. Liu Ruyan basah semua. Jadi dia juga tidak berani duduk di sana. Hanya berani berdiri di tempat. Beberapa saat kemudian saya keluar. Saya membawa satu set pakaian dan satu handuk. Juga sebuah pengering rambut. Nanti keringkan dulu. Keringkan rambut juga ya. Kemudian ganti pakaiannya. Saya tidak punya yang baru. Tapi ini hanya saya pakai sekali. Silakan coba pakai ya. Bisa ke kamar tidur untuk ganti. Saya menyerahkan barang-barang itu kepadanya. Kemudian saya langsung pergi ke dapur. Liu Ruyan memegang barang-barang itu. Semakin bingung. Dia jelas-jelas menolak di dalam hatinya. Berkata pada dirinya sendiri untuk melepaskan semua ini. Lalu segera pergi. Tapi kata-kataku seperti perintah yang tak terhindarkan. Setelah mendengar, dia secara naluri ingin mematuhi. Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk mendengarkan kata-kataku. Bagaimanapun juga, dia benar-benar sangat dingin. Pakaian yang basah sudah menempel di tubuhnya. Terlalu dingin untuk ditahan. Dia melihat aku masih di dapur. Jadi dia mengambil handuk dan pakaian. Pergi ke satu-satunya kamar tidur di dalam. Dia tidak berani menyalakan lampu. Juga tidak tahu di mana saklarnya. Jadi dia menutup pintu. Dengan gelap mulai mengganti pakaian. Aku memberinya atasan putih dari beludru. Dan ada juga celana pasangan. Secara keseluruhan adalah satu set baju rumah. Liu Ruyan pertama kali mengenakan pakaian orang lain. Bahkan bisa mencium sedikit aroma di pakaiannya. Wajahnya segera memerah, sulit untuk disembunyikan. Di dalam hatinya terus bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya dia lakukan. Ternyata benar-benar mengikuti teman sekelasnya ke rumahnya. Berganti pakaian dengannya. Dia benar-benar terlalu tidak waspada. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa masih harus tidur di sini? Masih hangat. Akan segera pergi. Krek. Liu Ruyan membuka pintu dan keluar. Tepat saat melihat saya keluar dari dapur. Membawa semangkuk makanan yang mengepul. Diletakkan di atas meja kecil. Liu Ruyan baru melihat itu adalah semangkuk mie. Saya tidak menjelaskan apapun. Hanya melihatnya dan berkata dengan tenang. Saya bahkan belum menunggu Liu Ruyan untuk mengatakan apa-apa. Aku datang membawa segelas air panas. Diletakkan di atas meja kecil. Masih diletakkan di atasnya 2 papan obat. Setelah melakukan semua ini, aku pergi ke sisi. Liu Ruyan duduk di depan meja kecil itu. Melihat mie di atas meja, air panas dan obat. Perasaannya agak rumit. Pasti dia awalnya menolak. Dia dan aku tidak begitu akrab. Meskipun sekelas. Itu juga yang tidak pernah berbicara selama bertahun-tahun. Sedangkan sekarang aku berada di rumahnya mengenakan pakaianku. Juga harus tenang makan makanan yang aku buat. Bagaimana mungkin? Tapi tubuhnya sepertinya ingin dia menerima. Bagaimanapun, rasa lapar sudah menguasai otak. Sekarang terus-menerus mengirim sinyal ke tubuhnya. Biarkan dia cepat makan. Dia menatap ke samping. Melihat aku duduk di meja lain. Menggenggam pensil. Seperti sedang mengerjakan tugas. Sepertinya merasakan tatapan Liu Ruyan. Aku berhenti menulis dan berkata lembut. Kau bukan orang yang pemalu seperti itu, kan? Makanlah. Setelah makan, aku pinjamkan payungmu. Kau sudah bilang padaku seperti ini. Liu Ruyan juga tidak punya alasan untuk menolak. Dia dengan hati-hati mengambil sumpit, menggigit sedikit dan memasukkan ke mulut. Perasaan hangat langsung menyebar ke seluruh tubuh. Dia juga tidak lagi ragu-ragu. Mulai makan dengan lahap. 10 menit kemudian, Liu Ruyan telah makan habis. Kemudian dia meminum air panas. Tidak minum obat. Kemudian dia berdiri dan berjalan ke sampingku. Berbisik, terima kasih itu. Aku mengangkat kepala dan melihat sekilas. Menemukan Liu Ruyan memegang selembar uang 100 yuan. Maksudmu apa memberiku uang? Aku tidak ingin berutang padamu. Aku melihat mata Liu Ruyan. Melihat tatapan seriusnya. Tidak seperti bercanda. Aku tidak menerimanya. Tetapi aku berpaling melihat lembar ujian di depanku. Tidak ingin berutang padaku. Jangan kasih aku uang ya. Bukankah kamu belajar dengan baik? Aku tidak tahu soal besar ini.
Ajari aku dan aku tidak berutang. Aku mengetuk soal besar di lembar ujian dengan pensil. Liu Ruyan menunduk melihat dengan cepat. Secara tidak sadar terlepas. Sesimple ini apa yang tidak bisa? Maaf ya. Aku bahkan tidak bisa soal yang sesimple ini. Liu Ruyun agak canggung menutup mulutnya. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mulai mengajarkanku bagaimana mengerjakan soal ini. Aku mendengarkan dengan sangat serius. Tapi harus diakui otakku memang tidak sepintar dia. Sampai akhirnya Liu Ruyun menjelaskan dengan sangat rinci. Barulah aku mengerti. Setelah selesai, Liu Ruyun berencana untuk pergi. Pakaian ini dan payung. Nanti saat aku pergi sekolah, akan aku kembalikan padamu. Aku mendengar dia berkata seperti itu. Barulah aku ingat Liu Ruyun sudah berhari-hari tidak masuk sekolah. Saat itu aku merasa ada yang tidak beres. Dan mengernyitkan dahi. Lalu bertanya, kamu sekarang pergi? Ada tempat pergi? Aku sekarang hanya ingin bertanya begini. Dia selalu merasa Liu Ruyan kali ini pergi. Mungkin masih akan tinggal di luar. Memang ketika aku bertanya seperti ini, Liu Ruyan sejenak terdiam. Menunduk, tidak berkata-kata. Kalau tidak ada tempat pergi, berarti kamu tidak bisa pergi. Apakah kamu membawa ponsel? Kalau tidak, aku akan mengeluarkan ponselku dan bertanya nomor telepon orang tuamu. Aku akan menelepon mereka. Minta mereka menjemputmu. Aku tidak mendengar suara Liu Ruyan. Lalu aku mengangkat kepala untuk melihat. Ternyata melihat Liu Ruyan berdiri di sana. Air mata berkilau seperti kristal di matanya. Aku diam-diam meletakkan ponsel. Menyadari ada yang tidak beres. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi di rumah. Gadis ini menangis di rumah tengah malam. Ini tidak baik untuknya. Dia memikirkan banyak kata. Kata-kata penghiburan. Tapi karena aku memang tidak pandai berbicara, akhirnya yang keluar adalah situasi itu. Liu Ruyan menangis lama sebelum perlahan berbicara. Menjelaskan situasinya kepadaku. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan mobil lebih dari seminggu yang lalu. Sekarang dia tidak berbeda dengan seorang yatim piatu. Tidak ada sanak saudara yang ingin mengurusnya. Kakek neneknya juga sudah tidak ada. Aku hampir mendengus mendengarkan semuanya. Sekarang dia akhirnya mengerti. Mengapa Liu Ruyan duduk di sana menangis sendirian? Jelas sudah beberapa hari tidak sekolah. Masih mengenakan seragam sekolah. Begitu menyedihkan bahwa dia harus menanggung semuanya sendirian. Juga sangat sulit baginya. Jadi kamu tidak punya rumah untuk kembali. Mendengar pertanyaan saya ini, Liu Ruyan tampak seperti mendengar sesuatu yang sangat menyedihkan. Raut wajahnya semakin berisi kesedihan. Meskipun saya tidak pandai berkata-kata, tapi melihat ekspresi Liu Ruyan, saya juga tahu mungkin saya telah bertanya salah. Saat itu suasana sangat tenang. Hanya bisa mendengar suara isakan lembut Liu Ruyan. Saya mengalihkan pandangan. Duduk di situ seperti duduk di atas jarum. Tidak tahu harus berbuat apa. Liu Ruyan adalah ketua kelas mereka. Tidak hanya pandai, juga sangat akrab dengan teman-temannya. Karakter ceria dan penuh energi. Sangat optimis. Tak diragukan lagi, dia adalah tokoh kunci di kelas. Dan sekarang orang seperti ini ternyata menangis di rumahnya seperti orang yang sangat berduka. Setelah dia pergi ke sekolah, dan menceritakan hal ini kepada teman-teman lainnya, maka dia tidak hanya menjadi bahan tertawaan di kelas, tetapi juga menjadi musuh di kelas. Sekarang saya hanya ingin memahami satu hal, yaitu tidak peduli apapun, tidak boleh membiarkan Liu Ruyan pergi. Setelah mengetahui keadaannya, bagaimana mungkin saya masih tega membiarkannya pergi? Apalagi di luar masih turun hujan deras. Memikirkan ini, saya berjalan mendekat, mengambil tas yang ada di tangan Liu Ruyan. Kamu tunggu di sini saja. Nanti jika kamu punya tempat untuk pergi, baru kamu pergi. Liu Ruyan mendengar saya berkata seperti itu. Dengan tergesa-gesa mengatakan, tidak. Saya akan segera pergi. Belum sempat dia selesai bicara. Saya tiba-tiba mengangkat kepala dan melihatnya. Memberinya perasaan yang tidak bisa dibantah. Jadi secara naluri saya langsung menutup mulut. Saya menatap Liu Ruyan dan berkata, kamu tinggal di sini. Atau saya akan melaporkan. Biarkan polisi menjagamu. Silakan pilih. Liu Ruyan terisak beberapa kali. Mengedip beberapa kali. Dengan mata yang berisi air mata. Tatapan penuh keluhan melihat saya. Dengan suara pelan bertanya. Kamu juga seperti ini saat bicara dengan Tong Tong?
Saya membuka mulut, terpesona melihat Liu Ruyan. Saya diam-diam menundukkan kepala. Saat itu seperti anjing kecil yang kehilangan. Sepenuhnya kehilangan semangat yang tadi. Aku mengangkat kepala. Menemukan Liu Ruyan ternyata menutup mulutnya dan mulai tertawa. Sudut matanya melengkung. Meskipun di atasnya masih tergantung air mata. Aku canggung menggerakkan lidahku. Berkata, tinggal di sini saja. Anggaplah aku memohon padamu, boleh? Setelah aku selesai berbicara, aku berusaha memperlihatkan ekspresi yang ramah. Tetapi hasilnya terasa tidak tepat. Hampir membuat wajahku kram. Melihat adegan ini, Liu Ruyan sekali lagi tertawa. Sekarang sulit untuk membedakan apakah air mata itu keluar karena menangis atau tertawa. Aku pikir Liu Ruyan itu ejekan tanpa perasaan. Memalingkan kepala. Dengan ekspresi penuh kebingungan. Liu Ruyan juga tahu bahwa dia sudah terlalu tertawa. Tawa itu perlahan-lahan melemah. Berkata, baik, aku janji padamu. Terima kasih. Tapi kenapa kamu mau membantu saya? Tidak ada alasan sebenarnya. Kalau dipaksa, itu karena saya tidak ingin nama saya di kelas semakin buruk. Liu Ruyan sedikit terkejut dan berkedip. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, tapi saya tidak pernah mendengar ada rumor buruk tentang kamu di kelas. Tentang kamu. Hanya tentang kamu dan Tong Tong yang mengungkapkan perasaan. Itu sudah cukup jadi rumor buruk bagi saya. Apa kamu tidak takut Tong Tong akan merasa tidak senang mendengarnya? Santai saja. Nanti tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Saya mengangkat bahu. Tampak tidak peduli sama sekali. Liu Ruyan sedikit terkejut. Bertanya dengan hati-hati. Kamu tidak suka dia lagi? Saya menggelengkan kepala. Membicarakan hal yang tidak ada respons. Tidak perlu dipaksakan lagi. Begitu juga baik. Setelah berbicara, entah mengapa Liu Ruyan merasa sedikit senang. Setelah memutuskan untuk tinggal, Liu Ruyan duduk di sofa. Tidak tahu harus berbuat apa. Melihat ke kiri dan ke kanan. Memandang dengan lama. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar setuju untuk tinggal. Di rumah teman sekelasnya. Dia melihat ke arahku. Melihat aku masih belajar. Di dalam hati juga merasa sedikit mengagumi disiplin diriku. Tidak lama kemudian, aku mulai meraih rambutku. Mengeluarkan suara yang tidak sabar. Sepertinya terjebak oleh sebuah soal. Liu Ruyan berdiri dan perlahan mendekat. Berdiri di sebelahku. Mengulurkan tangan dan mulai menunjuk soal di kertas ujian untuk menjelaskan padaku. Aku mendengarkan dengan serius. Kadang-kadang menganggukkan kepala. Akhirnya dengan bantuan Liu Ruyan, baru bisa menyelesaikan soal ini. Dengan cepat menyelesaikan kertas ujian. Waktu sudah lebih dari 2 pagi. Saya sudah merapikan barang-barang. Melihat Liu Ruyan yang duduk di sofa. Berkata, kamu pergi tidur di kamar. Saya tidur di sofa. Meskipun saya kurang pandai dalam emosi. Tapi setidaknya tahu bahwa tidak seharusnya membiarkan perempuan tidur di sofa. Namun Liu Ruyan terus menolak. Tidak. Saya bisa tidur di sofa saja. Tidak apa-apa tidak bisa. Sofa ini tidak nyaman untuk tidur. Kamu pergi ke kamar saja. Sofa ini sama sekali tidak cocok untuk tidur. Dan juga tidak nyaman. Itu bahkan tidak bisa membiarkanmu tidur. Kau memiliki tubuh yang lebih besar dariku. Tidur bukankah akan lebih tidak nyaman? Keduanya saling menolak hingga akhirnya berpindah dari ruang tamu ke kamar tidur. Aku menyalakan lampu kamar. Liu Ruyan baru bisa melihat keadaan kamar. Bersih dan rapi. Sama sekali tidak terlihat seperti kamar seorang pria lajang. Dan ranjangnya sangat besar. Cukup untuk 2 orang. Melihat aku begitu bersikeras, Liu Ruyan juga tidak mau mundur. Jadi dia mengusulkan, kalau begitu kita tidur di kamar. Aku tidur di lantai. Kenapa harus? Kau tidur di lantai. Aku tidur. Keduanya kembali bertengkar sekitar 5 menit. Melihat waktu semakin larut, keduanya tahu bahwa tidak seharusnya berdebat tentang hal ini begitu lama. Pada akhirnya, mereka mengambil saran yang disetujui oleh kedua belah pihak. Di tengah tempat tidur besar itu dipisahkan oleh selimut. Wajah Liu Ruyan tampak tidak bisa menyembunyikan kemerahan. Dia bahkan setuju dengan saran seperti itu. Dia ternyata harus tidur di tempat tidur yang sama dengan teman sekelas pria. Dia duduk di sisi kiri tempat tidur. Dengan kedua tangan memeluk kakinya. Dalam hati merasa sedikit gelisah. Tadi belum menyadari masalah ini. Tapi sekarang aku pergi mengganti piyama. Dia baru sadar bahwa dia akhirnya adalah seorang perempuan.
Dan aku adalah seorang laki-laki. Dia begitu tenang tidur di sini. Kesadaran akan keamanan terlalu rendah, kan? Saat dia mulai berhayal, aku masuk ke dalam. Dengan mengenakan piyama tipis dari sutra es. Liu Ruyan melihat garis otot yang samar-samar di bawah pakaian itu. Sangat jelas. Liu Ruyan hanya melirik, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tapi telinganya perlahan mulai memerah. Lampunya sudah padam. Ya, lampu di kamar tidur mati. Keduanya berbaring di tempat tidur. Punggung bersandar satu sama lain. Di tengah dipisahkan oleh sebuah selimut. Liu Ruyan menutupi dirinya dengan selimut. Hanya kepalanya yang terlihat. Bagian lainnya terbungkus rapat. Dia menutup matanya dengan kuat. Tetapi tidak lama kemudian membuka lagi. Dia sama sekali tidak bisa tidur. Perhatiannya sepenuhnya di belakangnya. Ke arah saya di sisi lain tempat tidur. Dalam keadaan seperti ini, 30 menit berlalu. Liu Ruyan mendengar suara napas yang teratur. Dia tahu itu seharusnya saya yang sudah tertidur. Dia juga merasa lega. Sedikit menurunkan kewaspadaan. Setelah itu, dia merasa santai. Kantuk segera menghampirinya. Tak lama kemudian, dia juga tertidur. Ketika dia membuka mata, dia menyadari sudah pagi. Liu Ruyun melihat ke samping. Menemukan hanya dirinya sendiri di tempat tidur. Aku sudah tidak ada di kamar tidur. Kemudian dia mendengar suara dari luar. Seharusnya suara dari dapur. Sepertinya ada yang sedang memasak. Liu Ruyun duduk di tempat tidur. Setelah keluar dari kamar, aroma harum menyebar dari dalam dapur. Menusuk hidungnya. Sekejap membangunkannya dari tidur. Dia melihat ke dapur. Menemukan aku mengenakan apron sedang memasak. Dia berjalan ke arah sana. Saat saya sampai di pintu dapur, saya kebetulan berbalik dan bertatap mata sejenak dengan Liu Ruyan di belakang. Selamat pagi. Saya melihat dia sekejap, mengangguk sedikit, merespons dengan suara pelan. Liu Ruyan melihat ke meja makan di depan yang ada kotak makan. Di dalamnya ada makanan yang baru saja saya siapkan. Saat itu Liu Ruyan baru teringat. Sepertinya saya yang membawa bekal ke sekolah sendiri. Saya sudah menyiapkan sarapan. Silakan makan dulu. Saya menunjuk ke sarapan yang mengepul di sebelah. Saat itu perut Liu Ruyan sudah terbangun oleh aroma ini. Melihat sarapan ini, perutnya bahkan lebih mengeluarkan sinyal lapar. Liu Ruyan menjawab pelan. Mengangguk sedikit. Duduk di depan meja makan. Tunggu aku selesai. Setelah beberapa saat sambil makan sarapan, dia bertanya, apakah kamu masih pergi ke sekolah? Liu Ruyan memikirkan ini. Sekarang dia memang harus kembali ke sekolah. Tidak mungkin setelah ini tidak ada yang mengawasi. Lalu mengabaikan semuanya. Liu Ruyan melihat seragamnya yang dijemur. Hari ini aku harus pergi beli pakaian. Mungkin aku baru bisa pergi ke sekolah besok. Mendengar itu, aku mengangguk. Kemudian aku mengambil kunci dari saku. Langsung melemparkannya di depan Liu Ruyan. Kunci rumah, beli selesai langsung pulang. Kalau tidak, aku tidak bisa masuk rumah. Liu Ruyan melihat kunci di depannya. Tahu aku khawatir dia tidak punya tempat untuk pergi. Dan diam-diam pergi. Mengerti. Sekarang pergi ke sekolah adalah hal yang utama. Tidak mungkin langsung putus sekolah untuk bekerja. Jadi sekarang selain berjanji padaku untuk tinggal sementara di sini, benar-benar tidak ada cara lain. Setelah sarapan, aku merapikan barang-barang, dan segera pergi. Liu Ruyan tidak bisa tidak mengeluh di dalam hati. Apakah aku begitu mempercayai diriku sendiri, membiarkan diriku tinggal sendirian di rumahnya? Liu Ruyan berniat membantu Zhou Heng merapikan rumah. Bagaimanapun juga aku tinggal sementara di sini. Harus melakukan sesuatu. Setelah merapikan, baru keluar untuk membeli pakaian. Sekalian mandi. Merapikan diri dengan baik. Dia pergi ke ruang tamu. Mulai merapikan area kebugaran. Melihat dumbbell di depan. Tiba-tiba merasa sedikit pusing. Jadi dia menggulung lengan bajunya. Menggenggam stang dumbbell dengan kedua tangan. Mengambil napas dalam-dalam. Memindahkan dumbbell ke samping. Wajahnya sudah merah. Liu Ruyan telah merapikan selama 20 menit. Saat sedang mengelap lemari, tiba-tiba melihat sebuah kotak kardus di sudut dekat lemari. Di dalam kotak kardus itu ada banyak kertas yang mirip dengan surat. Dia berjongkok dan mengeluarkan satu. Melihat sekilas isi di atasnya. Muncul cahaya keterkejutan di matanya.
Semua ini adalah surat cinta dan hadiah yang saya tulis sebelumnya untuk Tongwan. Dan beli. Saat itu juga, di sisi lain, aku tiba di depan pintu kelas sekolah. Kedengarannya ada yang sedang berbicara. Sudah berapa lama ketua kelas tidak datang ke sekolah? Tidak ada masalah kan? Tidak tahu Saya juga tidak bisa menghubungi Ranran. Saya juga khawatir dia masih tidak tahu rumahnya di mana. Kalau begitu, kita tanya guru saja ya. Tanya guru apakah ada nomor rumahnya. Dan salah satu suara orang itu sudah sangat dikenal olehnya. Justru pada malam yang sama, saat saya akan masuk ke kelas, dia kebetulan keluar dengan seorang gadis. 3 orang bertemu di pintu. Gadis lain melihat saya setelah itu. Secara tidak sadar melirik. Tongwan Ning. Mata yang berbinar penuh semangat. Dan Tongwan Ning setelah melihat saya, dengan cepat memperlihatkan sedikit ketidaksabaran di wajahnya. Di dalam hatinya dia juga berpikir, saya akan mengaku cinta padanya. Kemanapun saya pergi, dia akan mengikuti saya. Tidak bisa lepas. Melihat aku membuka mulut untuk berbicara, Tongwan Ning lebih dulu berbicara. Zhou Heng, aku sudah bilang, bisakah kamu tidak mengganggu? Mendengar kata-kata itu, aku pun berkata apakah bisa ke samping. Kata-kata Tongwan Ning langsung dibalas. Mulut sedikit terbuka. Dia tidak langsung bereaksi. Perempuan di sampingnya langsung merespons. Menjauh sedikit. Aku langsung berjalan ke sana. Meninggalkan Tongwan Ning berdiri di tempat. Perempuan itu menjulurkan kepalanya. Tong Tong, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa denganku? Sungguh, dia tidak menggangguku. Begitu baik. Detak jantungnya sedikit cepat. Sementara itu kepalanya penuh tanda tanya. Tidak mengerti apa yang terjadi padaku. Sepertinya tidak seperti biasanya. Aku berjalan ke tempat dudukku. Temanku memutar kertas permen dengan pensil. Tampak sangat membosankan. Setelah aku turun, dia melemparkan permen karet kepadaku. Malam ini akan ada permainan. Mau ikut tidak? Tidak bisa koneksi. Ujian bulanan akan segera tiba. Kali ini peringkatku setidaknya harus naik 50 posisi. Aku menghela napas, lalu mengeluarkan buku latihanku dari tas. Bersiap untuk mengerjakan soal. Di dalam permainan malam ini ada satu perlengkapan yang kau inginkan. Apa kau yakin tidak mau datang? Aku berhenti menulis. Belok melihat Tang Zi. Tang Zi, aku rasa nilai aku jelek begini. Kamu juga punya tanggung jawab tertentu. Tang Zi mengangkat bahu. Tapi aku juga bermain denganmu. Tapi kamu peringkat 20 besar di seluruh angkatan. Aku peringkat 200-an. Baiklah, baiklah. Nanti malam aku bantu kamu beli perlengkapan. Tunggu sampai kamu online, aku akan terima kasih lagi. Saat itu, seorang cowok datang menghampiri. Pelan-pelan menepuk bahuku. Tolong kasih ini ke Tang Zi. Terima kasih. Cowok itu memberikan aku selembar surat cinta. Lalu terburu-buru pergi. Aku berbalik memberikan surat cinta itu ke Tang Zi. Ini dari Kong Yue untukmu. Tang Zi mengambilnya dan tidak melihat sama sekali. Sementara dibuang ke samping. Seolah-olah tidak menganggapnya serius. Kamu tidak mau lihat? Saya tidak tertarik untuk berpacaran. Tang Zi menggelengkan kepala. Saya sangat iri padamu yang sama sekali tidak tertarik pada hal ini. Rasanya tidak seasyik bermain game. Saat itu saya berpikir, seandainya saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Tang Zi, saya pasti tidak akan merasa kecewa karena banyak penolakan. Segera kelas akan dimulai. Saya mendengarkan dengan serius. Saya melirik, melihat kursi yang menjadi milik Liu Ruyan. Tempat itu sudah kosong cukup lama. Sementara pemilik kursi saat ini masih di rumah. Dia seharusnya akan datang ke sekolah besok. Apa saya harus bicara baik padanya malam ini, agar dia tidak akan membuat saya menangis besok? Menceritakan tentang dirinya. Saat itu saya tiba-tiba merasa ada sepasang mata dingin menatap saya. Saya mengalihkan pandangan. Ternyata itu adalah Tong Wanning. Ketika dia melihat tempat duduk Liu Ruyan sebelumnya, dia juga sedang menatap saya. Setelah kami saling bertatapan, dia baru berbalik. Setelah pelajaran selesai, saya bersiap untuk pergi ke toilet. Di belakang saya, ada seseorang yang langsung mengikuti. Bro, apakah kamu sudah memberi kertas permen itu? Dia bilang tidak tertarik. Lebih seru bermain game. Kong Yue langsung terdiam. Bimbang di tempat. Setelah sadar. Lalu, tidak ada yang lain.
Kamu tidak bilang itu saya yang memberikannya. Dia bilang sudah, setelah itu dia berpaling ke samping. Saya melihat Kong Yue dengan ekspresi pahit. Saudara, dia suka apa? Kamu tahu tidak? Kamu pasti tahu kamu sudah duduk sebangku dengannya selama 2 tahun. Coba kasih tahu saya. Saya ingin membelikan dia hadiah. Lupakan saja. Jangan kejar dia lagi. Ganti orang lain untuk mengejarnya. Tidak, saya suka dia seperti itu. Sejujurnya, saya bahkan bermimpi tentang dia kemarin. Tapi mimpi tentang apa? Saya tidak bisa bilang ada yang salah. Jadi, kenapa kamu tanya saya? Tanya orang lain saja. Kong Yue sadar dia telah salah berbicara. Langsung menutup mulutnya. Tapi tatapan tajam saya sudah menatapnya. Dia berbalik dan menepuk bahu Kong Yue dengan tangan besarnya. Ganti kartu grafis komputer dia dengan 4090. Ya sudah beli sesuai standar hadiah ini. Sampai pada waktu makan siang, Tang Zi membeli makanan di kantin. Kembali ke kelas untuk makan. Hei, bro, ayo kita makan bersama. Bisa melanjutkan obrolan pagi tadi. Obrolan pagi tadi yang kamu maksud itu tentang permainan. Kamu lupa permainan yang kita obrolkan tadi pagi. Kong Yue segera memotong ucapanku dengan suara keras. Samudera matanya melirik ke arah kertas permen di samping. Menemukan bahwa dia sama sekali tidak menghiraukan. Kertas permen memunculkan kepalanya dan melihat kotak makananku. Muka yang berseri-seri. Dengan sumpit menunjuk. Aku ingin makan telur dadar berisi gula itu. Aku tahu setelah melihatnya, kamu pasti akan menggigit. Seharusnya lebih awal menyembunyikannya di bawah makanan. Dengan berat hati aku menggunakan sumpit untuk menjepitkannya ke arah kertas permen. Kertas gula yang dimakan membuatnya mengangguk puas. Aku melihat burung merak yang terlihat bodoh. Kamu bisa terus ngobrol tentang game. Kalian main game apa saja? Aku dan Tang Zi saling tatap. Kami main apa saja? Pertandingan minggu lalu. Kamu lihat tidak? Aku sudah tahu tim mereka akan kalah. 2 pertandingan itu sungguh menyakitkan. Jujur saja, permainan mereka di hutan sangat buruk. GANK di beberapa momen sudah terlihat. Tidak sama sekali mengingat skill ulti. AA yang digunakan seperti Ed. Output mereka juga sangat rendah. Langkah terakhir yang tidak bisa aku pahami. Kong Yue melihat dirinya tidak bisa ikut campur sama sekali. Dan juga sama sekali tidak bisa mendengar apa yang mereka berdua bicarakan. Jadi dia segera menghentikan. Kong Yue bertanya pelan. Kalian main tidak permainan kartu itu? Tang mengangguk. Kemudian dia melihatku lagi. Baru-baru ini, ada deck OTK baru di ladder. Apakah kamu melihatnya? Melihatnya. Jujur saja, setelah melihatnya agak terkejut. Tidak menyangka masih ada combo itu. Tim lawan terlalu cepat menyerang. Setelah aku berkata, melihat Kong Yue menjadi lesu lagi. Kalau kamu main apa permainan kartu? Dadu untuk bermain itu disebut permainan kartu. Kong Yue menundukkan kepala. Fokus makan. Tidak lagi ikut bicara. Kesalahan terbesarnya adalah mengikuti selera. Untuk membicarakan tentang permainan apa. Awalnya berpikir permainan yang dimainkan gadis kecil bisa apa lagi. Dalam pikirannya, masih terjebak di tahap bermain permainan ganti baju. Tidak menyangka datang ke sini hanya untuk memalukan diri sendiri. Datang. Sepertinya dia harus kembali dan berlatih permainan dengan baik. Tong 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 tong. Di sisi lain, Tong Wanning menemukan dia sedang makan bersama Tang Zi dan Kong Yue. Ngobrol tentang apa? Dulu jika saya melihat ke arah dia, dia juga pasti melihat ke arah saya. Mata pasti akan bertemu. Tapi sekarang dia sudah menatap ke sana selama belasan detik. Saya sama sekali tidak melihat ke arahnya. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Di kelas belajar sore, saya mengerjakan soal. Sesekali menggaruk kepala dan mengernyitkan dahi. Dia melihat ke lembar soal di depannya. Penuh sesak. Nyamuk hampir tertidur. Dia belajar dengan cara yang sangat aneh. Tong Wanning melihat saya di sana serius mengerjakan soal. Jadi merasa bingung. Seharusnya selama pelajaran mandiri dia tidur siang. Kenapa hari ini dia mulai belajar? Matahari terbit dari arah yang salah. Dan Kong Yue yang tidak mau menyerah. Sekali lagi membawa kertas ujian ini ke arah kami. Tang Zi, saya tidak bisa mengerjakan soal ini. Ajari saya sedikit ya. Tang Zi mengangkat kepala dan melirik Kong Yue. Tidak akan bertanya kepada guru. Tanya saya untuk apa? Kamu belajar dengan baik.
Bukankah guru bilang untuk sering belajar dari siswa yang baik? Saya mengangkat kepala dan melirik, lalu mengambil kertas ujian itu. Saya bisa mengerjakan soal ini. Saya akan memberitahu kamu cara melakukannya. Saya baru saja belajar itu kemarin. Belum sempat saya ajarkan dia. Kong Yue langsung mengambil kertas ujian itu. Jangan mengacau. Kamu tahu apa arti niat lain di balik minuman? Awalnya aku ingin memverifikasi hasil belajarku. Aku langsung merasa semangatku dipadamkan oleh Kong Yue. Aku hanya tahu jika kamu masih kenyang dan tidak ada urusan. Datang ke sini. Aku akan tendang kamu keluar. Percaya atau tidak? Kong Yue baru ingin berkata sesuatu. Tiba-tiba melihat Tang yang menunjuk ke arahnya. Dengan tatapan mata dingin. Garis tenggoroknya bergerak. Segera pergi dari sini. Meskipun dia bilang suka dengan Tang Zi seperti itu. Tetapi dia merasa sedikit takut untuk benar-benar menghadapinya. Setelah Kong Yue pergi, Tang Zi berkata pelan di telingaku. Hong Wanning sepertinya sering mencuri pandang padamu hari ini. Apakah kamu hari ini tidak mengungkapkan perasaanmu? Dia tidak adaptasi. Tidak tahu. Biarkan dia saja. Tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah pulang sekolah, saat ini orang-orang di dalam kelas sudah sangat sedikit. Sebagian besar sudah pergi. Sedangkan saya masih merapikan barang-barang. Dia biasanya keluar paling cepat setelah pelajaran selesai. Namun hari ini belajar dengan serius. Mengeluarkan barang-barang yang berantakan. Merapikan sangat menyusahkan. Akhirnya berhasil dirapikan. Saya berdiri dan bersiap untuk meninggalkan kelas. Dan saat itu Tong Waneng juga berdiri. Menuju keluar kelas. Jika tidak ada kejadian tak terduga, keduanya akan bertemu di pintu kelas. HMPH, Bunu Zhou Heng. Jangan bilang saya tidak memberi kamu kesempatan. Tong Wanning mengamati kecepatan gerakku. Melihat dirinya sendiri sedikit lambat. Dia bahkan sengaja mempercepat beberapa langkah. Akhirnya sampai satu langkah lebih dulu di depan pintu kelas. Dia tahu ini adalah kesempatanku terakhir hari ini. Dia pasti akan muncul di depan saya. Lalu mengungkapkan perasaan. Seperti sebelumnya. Dan untuk menghukumnya. Begitu terlambat hari ini, Tong Wanning memutuskan untuk menolak dengan keras. Dia lebih kejam dari biasanya. Tapi aku menunduk melihat ponsel. Bahkan tidak memperhatikan Tong Wanning sudah berdiri di pintu kelas. Begitu aku berjalan melewatinya, tidak sekalipun mengangkat kepala. Dan benar-benar melewatkan Tong Wanning. Tong Wanning, seluruh tubuhnya seperti membatu. Tatapan penuh ketidakpercayaan. Diam-diam membuka mulutnya. Dia tidak percaya. Saya bahkan tidak melihat bahwa itu disengaja. Atau tidak sengaja. Tong Wanning berdiri di pintu melihat saya sudah menjauh. Tanpa menoleh, perasaan langsung jatuh ke titik terendah. Saya dengan baik hati memberi dia kesempatan. Dia benar-benar tidak memanfaatkannya. Ini membuat saya terlihat bodoh. Beri jalan. Saat itu Tong Wanning mendengar suara dari belakang. Dia secara refleks menghindar. Menoleh melihat. Ternyata orang di belakangnya adalah Tang Zi. Tang Zi sebagai teman sebangku saya. Dia tidak terlalu mengenal orang ini. Dia hanya tahu bahwa Tang Zi itu cukup baik dalam pelajaran. Lalu terkadang bisa melihat dia pulang sekolah bersamaku. Apakah aku bersama Tang Zi? Hati Tong Wanning tidak dapat tidak meragukan. Tapi setelah itu dia merasa tidak masuk akal. Aku langsung pulang setelah sekolah. Juga tidak menunggu Tang Zi. Kedua orang tampak tidak terlalu akrab. Dan mereka berdua sudah lebih dari 2 tahun menjadi teman sekelas. Kalau memang bisa bersama, seharusnya sudah bersama dari dulu. Kenapa harus menghabiskan begitu lama untuk mengejarku? Tong, kamu sedang apa? Ayo pergi. Tian Ran keluar dari ruang kelas. Menemukan Tong Wanning masih berdiri di sana. Tidak tahu berpikir apa. Seperti sedang tidur jalan. Sementara Tong Wanning melihat ke arah Tian Ran. Apakah kamu tidak merasa dia agak aneh hari ini? Aku merasa kamu yang agak aneh hari ini. Saat ini aku sudah. Saya kembali ke rumah. Berdiri di depan pintu rumah dan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, dia mendengar suara langkah kaki dari dalam. Seketika merasa lega. Pintu rumah dibuka. Saya melihat yang membuka pintu adalah Liu Ruyan. Saat itu dia dan yang saya lihat pagi ini agak berbeda. Sepertinya lebih bersinar dan anggun. Kulit putih halus. Memakai baju baru. Rambutnya lebih lembut. Dikuncir. Saat dia melihat saya pulang. Seolah-olah matanya berkilau.
Kamu sudah kembali. Ya, untung kamu tidak pergi. Kalau tidak, saya harus membayar 200 untuk membuka kunci. Mendengar kata-kataku, Liu Ruyan menundukkan kepala. Saya sudah berjanji padamu. Bagaimana mungkin bisa pergi? Saya sudah masuk ke dalam rumah. Detik berikutnya, dia menemukan Liu Ruyan sedang merapikan rumah. Lebih rapi dibandingkan saat saya pergi pagi tadi. Sendiri pergi ke sekolah. Sementara Liu Ruyan di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Mencuci pakaian. Seperti seorang ibu rumah tangga. Omong-omong, apa kamu benar-benar tidak membawa ponsel? Saya khawatir nanti kalau ada yang perlu menghubungi kamu. Liu Ruyan merasa agak canggung dan memalingkan wajahnya sambil bertanya. Beberapa hari yang lalu saya membuang ponsel ke sungai. Saya dengan putus asa memasukkan kembali ponsel itu. Orang di depan saya tidak seperti diri saya sendiri. Dalam ingatan, ketua kelas yang pandai merawat orang lain. Terlihat ceria dan aktif. Justru seperti saya yang keluar untuk jalan-jalan. Menemukan anak yang tersesat dan sedang menangis. Anak itu keluar dari kamar setelah beberapa saat. Masih memegang sebuah ponsel. Kamu pakai yang ini dulu. Ponsel lamaku yang dulu masih bisa dipakai. Nanti aku masukkan kartu kedua. Dengan begini aku bisa menghubungimu. Liu Ruyan menerima ponsel. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tatapan ke arahku juga penuh dengan ketidakpercayaan. Meskipun ini ponsel lama, tapi dia memberikannya untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Apakah karena Tong-Tong? Dalam hatinya, ini adalah jawaban yang sangat mungkin. Aku duduk di kursi, melihat Liu Ruyan dengan bingung. Bagaimana aku bersikap padamu? Kenapa kamu begitu baik padaku? Suara Liu Ruyan semakin kecil. Dulunya dia akan bertanya dengan nada bercanda di kelas. Terlihat sangat alami, tapi sekarang sangat tidak alami. Saya sedikit terkejut. Kemudian menggelengkan kepala. Saya tidak merasa ini baik untukmu. Saya rasa ini semua seharusnya dilakukan. Seolah-olah kamu membantuku merapikan rumah. Ini bukan berarti kamu baik padaku. Tapi kamu merasa itu harus dilakukan. Dan tidak peduli apapun yang saya lakukan. Pastinya tidak ada hubungannya dengan Tong Waneng. Setelah itu, saya mulai mengerjakan soal dengan tenang di sebelah meja. Sementara Liu Ruyan sedang memainkan ponselnya di sofa. Dia membuka album foto. Menemukan ada foto-foto di dalamnya. Dia secara naluriah ingin keluar. Bagaimanapun ini adalah privasi saya. Tapi pada pandangan pertama, dia hanya melihat beberapa tangkapan layar. Bahkan tidak ada satupun foto orang. Rasa ingin tahunya membawanya untuk mengklik tangkapan layar itu. Mengetahui itu adalah beberapa catatan obrolan. Orang yang mengobrol denganku juga dia kenal. Tepatnya Tong Wan Ning. Melihat konten obrolan di atas, Liu Ruyan sangat terkejut. Tangkapan layar ini hampir merekam aku dan Tong Wan. Bagaimana hubungan Anda berubah? Tunggu sampai semester depan saya dewasa. Akan saya janjikan untuk membicarakannya nanti. Tekanan ujian belakangan ini cukup besar. Saya tidak ingin membahas ini. Mungkin di semester depan. Apakah saya pernah bilang? Mungkin saat kelas 3 SMA. Percaya atau tidak terserah kamu. Liu Ruyan juga menyaksikan sendiri di catatan obrolan. Kata-kataku dari banyak mulai berkurang. Dari penuh harapan menjadi bertahan dengan susah payah. Kembali menjadi semakin mati rasa. Serangkaian perubahan yang akhirnya mengecewakan total. Liu Ruyan mengambil napas dalam-dalam. Tidak heran dia tidak mengerti saya sebelumnya. Mengapa dia bisa bertahan begitu lama? Selama 2 tahun penuh. Ternyata dia juga pernah melihat harapan. Harapan yang diberikan oleh Tong Wan Ning secara langsung. Dan juga memadamkannya sendiri. Dalam sekejap, dia tiba-tiba merasa menghina perilaku Tong Wan Ning. Sementara itu merasa simpati pada saya. Liu Ruyan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah saya. Begitu dia mengangkat kepala, dia kaget besar. Karena dia melihat saya duduk di sana dengan kaki menyilang. Diam-diam menatapnya. Dia terlalu terpesona tadi. Sama sekali tidak menyadari saya sedang menatapnya. Sekarang dia merasa sangat canggung. Sementara itu juga merasa malu pada dirinya sendiri. Karena rasa ingin tahu mengintip privasi orang lain. Saya berpaling dan melanjutkan mengerjakan soal. Kalau ada apa-apa di dalam ponsel, hapus saja. Tidak ada yang berguna di dalamnya. Liu Ruyan mendengar saya berkata begitu. Tidak bisa tidak terkejut sejenak.
Dia masih merasa bahwa catatan percakapan ini cukup penting. Kalau dihapus, agak sayang kan? Namun setelah dipikir-pikir, memang barang-barang ini sudah tidak berguna bagi saya. Menyimpannya juga hanya menjadi sumber kesedihannya. Lebih baik hapus semuanya. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Liu Ruyan menurut dan melakukannya. Menghapus semua screenshot itu. Setelah selesai menghapus, Liu Ruyan juga tidak berniat melanjutkan melihat ponselnya. Melainkan ingin belajar sejenak. Lagi pula besok harus kembali ke sekolah. Bolehkah aku meminjam catatanmu? Mendengar itu saya juga tidak ragu. Kepala juga tidak diangkat. Langsung menyerahkan catatannya kepada Liu Ruyan. Liu Ruyan duduk di sampingku. Membuka catatannya. Mulai membacanya. Keduanya duduk di meja belajar dengan tenang. Dan saat itu sudah sekitar pukul 11 malam. Saya kembali menggaruk-garuk kepala. Menemui soal yang tidak saya mengerti. Memang benar-benar tidak bisa memikirkan solusinya. Jika ini adalah permainan baru, tidak sampai setengah jam, pasti dia bisa memahami cara mainnya. Tapi jika mengerjakan soal baru, bisa berpikir selama setengah tahun pun tidak akan menemukan solusi. Liu Ruyan berdiri dan mendekat ke sampingku. Melihat lembar ujian di depannya. Saya tahu bahwa soal seperti ini sangat mudah di mata Liu Ruyan. Sederhana hingga dia tidak mengerti mengapa saya tidak bisa. Akhirnya tidak tahu di mana ya. Aku ajari kamu ya. Kamu lihat karena yes sama dengan fx hanya mendengar dia bla 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 bicara banyak. Nanti kamu bilang apa? Apakah itu tentang dunia dua dimensi? Liu Ruyan tertegun sejenak. Lalu dia terkikik ringan. Jangan mengganggu. Aku akan memintamu untuk lebih serius, ya? Aku bersumpah ini serius. Kamu bilang apa? Aku sama sekali tidak mengerti. Akhirnya dengan pembelajaran sabar dari Liu Ruyan, aku belajar bagaimana cara mengerjakan soal ini. Saat menuliskan jawaban yang benar, aku terkulai lemas di kursi. Liu Ruyan melihat aku yang terlihat lelah. Tidak bisa menahan tawa. Aku melirik dia. Tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Tawa Liu Ruyan terhenti. Terpaku di wajahnya. Kau sudah makan malam? Pipi Liu Ruyan memerah. Ini tidak. Aku menghembuskan napas berat melalui hidung. Lalu berjalan menuju dapur. Liu Ruyan melihatku pergi untuk memasak. Segera melambaikan tangan. Tidak usah repot-repot. Aku tidak perlu makan. Terlalu larut, biarlah. Di sini tidak bisa membiarkanmu lapar. Aku hanya menjawab ini. Lalu melangkah masuk ke dapur. Dia duduk di tempat asal. Sedikit menunduk. 10 menit kemudian, lampu dapur sudah mati. Saya keluar. Membawa sepiring nasi goreng yang uapnya mengepul. Dia melihat nasi goreng yang mengeluarkan aroma harum di depannya. Tidak bisa menahan rasa terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih dengan suara pelan, Liu Ruyan mulai makan. Dengan cepat menghabiskan sepiring nasi goreng. Dia menyadari bahwa masakan saya memang sangat enak. Kalau bisa setiap hari makan ini, atau membawa masakan saya ke sekolah. Seharusnya itu hal yang sangat baik. Liu Ruyan menyadari. Segera melemparkan pemikiran itu. Dia hanya tinggal sementara di sini. Setelah semuanya stabil, dia pasti akan pergi. Tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Nanti sebelum pergi, dia bahkan berencana untuk membayar sewa kepada saya. Saya tidak bisa tinggal di sini secara cuma-cuma. Dan makan dan minum secara gratis. Itu bukan gayanya. Setelah keluar dari dapur, Liu Ruyan menatap ke depan. Detik berikutnya, dia langsung tertegun. Dia melihat saya berdiri di samping lemari. Menatap kotak kardus di samping tanpa berkedip. Itu adalah surat cinta yang dia berikan kepada Tong Wan Ning dan hadiah yang dibeli. Apakah kamu melihatnya pagi ini? Liu Ruyan bergetar seluruh tubuhnya. Ada perasaan seolah dia tahu terlalu banyak. Segera akan dibungkam. Tidak baik kan? Saya sudah melihatnya. Tapi saya tidak membuka satu persatu untuk melihat. Saya hanya melihat satu surat. Saya mengambil satu surat melihat sebentar lalu melemparkannya. Kembali melihat juga tidak masalah. Bagaimanapun, itu sangat konyol. Ketika lelucon dilihat, kebetulan saya berencana untuk membuang ini besok pagi. Apakah kamu benar-benar mau membuangnya? Apa yang lebih tidak berharga daripada surat cinta dan hadiah yang dikembalikan? Hanya setumpuk sampah. Saya melihat kotak surat cinta di depan. Tatapan saya menjadi dalam. Dalam tatapan tersebut ada
Penuh dengan kekecewaan, Liu Ruyun melihat adegan ini dengan jelas. Perasaannya terhadap saya semakin bertambah. Dia tahu bahwa saya juga pernah membayangkan bagaimana rasanya bersama Tong Wan Ning. Tapi itu hanyalah ilusi yang tidak terwujud. Saya mengambil selembar pita, menutup kotak tersebut, membawanya ke depan pintu, bersama dengan sampah yang akan dibuang besok. Kemudian berbalik, wajahnya berubah. Raut wajah kecewa yang barusan hilang sepenuhnya. Lalu pergi ke toilet untuk mencuci muka. Bahkan Liu Ruyan merasa sedikit terkejut. Tidak menyangka perubahanku secepat itu. Tapi dia berpikir sejenak. Mungkin justru karena telah menanggung begitu banyak. Sekarang bisa melepaskannya dengan begitu mudah ya. Tak lama kemudian waktu menunjukkan pukul 12.30 malam. Segera tiba saat paling dikhawatirkan oleh Liu Ruyan. Yaitu saat tidur dan mematikan lampu. Dengan lampu yang dimatikan di dalam kamar. Kamar tidur menjadi gelap gulita. Keduanya tertang di atas kasur. Dengan selimut di tengah-tengah. Memang seperti ini ya. Hari ini mereka tidak membahas siapa yang tidur di kamar. Siapa yang tidur di sofa. Sesuai dengan cara kemarin. Keduanya pun tidur di atas kasur. Diri sendiri kedua kali tidur di ranjang dengan teman sekelas laki-laki. Kalau ini diketahui orang lain. Kalau teman sekelas tahu, harus bagaimana menjelaskannya? Takutnya, meski punya 10 mulut pun tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Saat itu, namun di dalam benak Liu Ruyan muncul suara yang berbeda. Tapi saat ini dia benar-benar masih peduli dengan kesalahpahaman. Keluarganya mengalami perubahan besar. Saat itu dia merasa ingin mati. Bergelandangan di luar dengan seragam sekolah. Sambil berjalan sambil menangis. Sama sekali tidak peduli dengan tatapan dan bisikan orang lain. Harus diakui, kalau bukan karena saya, dia sekarang bahkan tidak tahu di mana. Besok sama sekali tidak ada niat untuk pergi ke sekolah. Bisa dibilang saya yang menyelamatkannya. Dibandingkan itu, hal kecil ini jadi bagaimana? Saya mendengar Liu Ruyan berbicara sendiri. Dia juga membalas dengan suara pelan. Detik berikutnya yang didengar adalah suara lembut dan lemah Liu Ruyan. Selamat malam Liu Ruyan. Kali ini tidur terlihat jauh lebih nyenyak dibandingkan malam kemarin. Bagaimanapun, dia sudah menghadapi pukulan besar. Merasa tidak ada yang bisa menjatuhkannya lagi. Ketika Liu Ruyan membuka matanya, dia menemukan bahwa sudah siang. Masih seperti kemarin. Di atas tempat tidur hanya ada dia seorang. Saat itu terdengar suara memasak dari dapur. Liu Ruyan mendengarkan suara tersebut. Berpikir untuk bangun jika ingin bangun. Kemudian bertekad untuk memasak sarapan setiap hari. Dan juga berolahraga. Hal ini sangat dia kagumi. Bahkan mengagumi saya. Ini seharusnya menjadi alasan mengapa orang tuanya tidak khawatir. Untuk membiarkannya hidup sendiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Liu Ruyan duduk dan mengikat rambutnya. Kemudian mulai melipat selimut. Ketika dia keluar dari kamar tidur. Saya sudah menyiapkan makan siang. Hanya saja dia melihat hujan hari ini. Kemarin sedikit berbeda. Sepertinya ada 2 kotak makan di meja. Saya mendengar Liu Ruyan keluar dari kamar tidur. Saya pun menengok sejenak. Kemudian melanjutkan mengutak-atik kotak makan. Saya menutup kedua kotak makan dengan tutupnya. Kemudian mendorong salah satu yang lebih kecil ke depan Liu Ruyan. Liu Ruyan melihat kotak makan di depannya. Terkejut dan berkedip-kedip. Ini adalah hal yang saya siapkan dengan mudah untukmu. Bukankah ini bisa menghemat biaya makanan? Jika kamu tidak mau, besok saya tidak akan menyiapkannya. Saya mau. Liu Ruyan segera mengangkat tangan melindungi kotak makannya. Sepertinya seperti takut saya akan merebutnya kembali. Oh ya, ada buah dan yogurt. Liu Ruyan melihat kotak makan di depannya. Buah dan yogurt. Mata perlahan bersinar. Seolah membawa dia kembali ke masa kecil. Saat itu, ibunya juga akan menyiapkan camilan untuknya. Dan sekarang perasaan yang tidak bisa kembali itu, ternyata ditemukan pada seorang teman sekelas laki-laki. Dalam tatapan Liu Ruyan ke arahku. Kebahagiaan yang memenuhi. Sangat jelas. Melihat reaksi Liu Ruyan seperti ini, saya semakin yakin dengan pemikiran saya. Saya curiga Liu Ruyan masih memiliki sisi anak-anak di dalam hatinya. Sangat berbeda saat di sekolah. Jadi hari ini khusus menyiapkan ini untuknya. Dari hasil yang didapat, kesimpulannya adalah, Liu Ruyan tidak berbeda dengan anak-anak. Liu Ruyan menjulurkan lidahnya.
Lihatlah aku. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa Tong Tong tidak setuju denganmu. Jelas setelah bersamamu pasti akan baik-baik saja. Sungguh berharap dia mendengar apa yang kau katakan. Aku hanya menggerutu. Tapi Liu Ruyan menganggapnya serius. Dia menatapku selama beberapa detik. Apakah aku perlu membantumu? Setelah sekolah hari ini, aku akan membantu kalian untuk menjodohkan. Aku rasa kalian mungkin hanya butuh seorang perantara untuk mendamaikan. Tidak perlu. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Kalau kamu sembarangan bicara, sama jahatnya. Kalau begitu anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Liu Ruyan segera menutup mulutnya. Melihat sikapku yang serius, dia jadi tidak berani membicarakan hal itu lagi. Keduanya mencuci muka dan sarapan. Setelah merapikan barang-barang, mereka berangkat bersama. Siap untuk pergi ke sekolah. Liu Ruyan merasa sedikit tegang. Karena sudah lama tidak pergi ke sekolah. Merasa sedikit tidak nyaman. Setelah pergi ke sekolah, teman-teman pasti akan mengerumuninya dan bertanya. Menanya kenapa dia tidak datang ke sekolah. Apa yang terjadi? Dia benar-benar tidak ingin mengungkapkan hal-hal ini. Setelah keluar, Liu Ruyan merapikan pakaiannya. Melihat ke arahku dan bertanya. Apakah menurutmu aku sekarang berbeda dari 10 hari yang lalu di sekolah? Ada perubahan? Liu Ruyan ingin tetap sama seperti sebelumnya. Tidak ingin teman-teman di kelas merasakan ada sesuatu yang berubah. Kemarin dia mengompres dingin selama cukup lama. Agar matanya yang bengkak setelah menangis tidak bengkak lagi. Kalau tidak, hari ini mungkin masih bengkak. Meskipun begitu, dia masih takut terlihat oleh Tong Wanlin dan yang lainnya. Tanya sana-sini. Akhirnya akan bertanya pada diri sendiri sekarang di mana. Kalau bilang sendiri tinggal sendirian. Kalau mereka datang malam bagaimana? Saya tidak mungkin membawa kejutan untuk saya sendiri. Saya melirik Liu Ruyan. Tidak henti-hentinya mengamati dia. Sebenarnya saya tidak punya banyak kesan tentang kamu saat sekolah. Tidak terlihat ada yang berbeda. Baiklah. Liu Ruyan dengan putus asa berpaling. Menyesal telah bertanya pada saya pertanyaan ini. Namun dia juga tidak berani mengatakan yang salah tentang saya. Lagi pula, kesannya pada saya saat sekolah juga tidak terlalu dalam. Keduanya adalah dua orang yang jarang berinteraksi di kelas. Selama 1 semester mungkin hanya bisa menghitung berbicara beberapa kali. Mereka berdua juga menjaga jarak tertentu di jalan. Tidak terlihat seolah mereka pergi ke sekolah bersama. Sampai di depan pintu sekolah, Liu Ruyan mendalami napasnya. Menenangkan hatinya sejenak. Bahkan sudah membayangkan di dalam pikirannya. Bagaimana harus menghadapi teman saat bertemu nanti. Ketua kelas. Saat itu dia mendengar sebuah suara. Berbalik untuk melihat. Menemukan beberapa teman tepat di belakangnya. Sudah lama tidak bertemu. Benar-benar ketua kelas ya. Dia datang ke sekolah. Sangat merindukanmu. Kenapa tiba-tiba tidak datang? Kami semua sangat khawatir. Beberapa orang segera maju. Mengelilingi Liu Ruyan. Bahkan tidak memperhatikan saya di samping. Dan saya juga tidak peduli. Langsung berjalan ke depan. Liu Ruyan menghadapi teman-teman sekelasnya. Orang-orang di sekitarnya berbicara ramai-ramai. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Tapi melihat teman-teman kelasnya begitu antusias padanya. Dia jadi tidak begitu khawatir. Pada saat itu, Liu Ruyan melihat seorang gadis mendekat dari depan saya. Mengulurkan tangannya untuk menangkap kertas permen. Yang dilemparkan ke arah saya. Bagaimana? Sudah dapat. Barang bagus bisa ditukar kembali dengan saya. Nanti saya traktir kamu untuk online. Keduanya berjalan sangat dekat. Liu Ruyan melihat itu. Bahkan dia dan saya tidak berjalan sedekat itu. Masih menjaga jarak. Ngobrol juga lebih natural. Ini adalah pertama kalinya dia melihat saya berbincang dengan sangat lancar. Apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Liu Ruyan seolah tidak mendengarnya. Tatapannya terus tertuju pada dua orang di depan. Ran, akhirnya kau datang. Aku sudah khawatir tentangmu. Ada apa sebenarnya? Ketika Tong Wanning melihat Liu Ruyan, dia langsung berlari ke arahnya. Memeluknya dengan erat. Dengan cara itu, seolah-olah menemukan kerabat yang telah lama hilang. Ada sedikit masalah di rumah. Jadi aku tidak bisa datang. Liu Ruyan menjawab dengan mulutnya. Tapi tatapannya melayang ke arahku. Di sana, sebagian besar orang di kelas berkumpul di sekitar Liu Ruyan. Hanya aku yang duduk di tempatku sendiri.
Liu Ruyan melihat aku dan sepupu berbicara terus-menerus. Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak topik? Tinggal di rumah saya sendiri. Tidak pernah melihat dia berbicara sebanyak ini. Kepala kelas, guru memanggilmu ke kantor sebentar. Liu Ruyan berdiri. Bersiap pergi ke kantor mencari guru. Sebelum keluar, tatapannya terus mengarah ke arahku. Tapi tidak melihatku sekalipun. Setelah keluar, Liu Ruyan merasa suasana hatinya agak aneh. Aku mengobrol dengan teman sebangkuku. Itu sangat normal. Mengapa aku merasa tidak seimbang? Apakah karena aku tidak berbicara? Sebegitu banyak. Liu Ruyan terus berpikir dengan liar di kepalanya. Sampai ke kantor, guru melihat Liu Ruyan yang tampak tidak fokus. Liu Ruyan dipanggil. Liu Ruyan tiba-tiba sadar. Menyadari bahwa dirinya masih di hadapan guru. Guru menggenggam tangan Liu Ruyan. Kamu baik-baik saja? Saya bisa memahami perasaanmu sekarang. Jika merasa sangat sulit, katakan pada guru jika ada kesulitan. Katakan bahwa pasti akan bisa melewati ini. Jika ada teman sekelas yang mengatakan sesuatu yang keterlaluan, beritahu guru. Guru akan mengurus mereka dengan baik. Terima kasih, guru. Liu Ruyan juga tahu untuk melihat ke depan. Dia sudah sangat sedih selama 10 hari terakhir. Semua yang perlu dipikirkan sudah dipikirkan. Sayangnya, fakta tetaplah fakta. Tidak peduli betapa sedihnya dia. Itu tidak mengubah apapun. Setelah kembali ke kelas, teman-teman mulai menanyakan kabar Liu Ruyan. Saya melihat sekali sekilas Liu Ruyan yang harus dikelilingi. Untungnya posisi duduk Liu Ruyan cukup jauh darinya. Di sini cukup tenang. Kalau sekelompok orang berkumpul di sini, maka dia bisa ribut sampai mati. Hehehe, tiba-tiba seseorang berlari ke sampingku. Aku hanya bisa menghela napas. Sepertinya satu-satunya orang yang akan datang ke sini untuk ribut. Bawa kertas permen itu. Ini aku belikan untukmu. Aku melirik sekilas. Ternyata itu sekantong permen. Dia menebak mungkin Kong Yue melihat kertas permen dan sering makan permen. Jadi membelinya kan? Kertas permen pun tidak dilihat. Terima kasih. Aku tidak mau, aku sudah beli sendiri. Mending kamu terima saja. Kalau tidak mau, kamu bisa buang saja. Kong Yue menaruh tas itu di atas meja kertas permen. Lalu berbalik dan pergi. Kertas gula masing-masing juga menghela nafas. Melihat sekantung gula di depan mata. Tatapan penuh keputusasaan. Ini harus disuntik insulin agar bisa menghabiskan kan. Selamat sebelumnya kamu dapat diabetes. Saya hanya mengolok-olok sedikit. Meja saya jadi penuh dengan tumpukan kertas gula. Mengangkat bahu. Berkata, selamat juga ya. Kapan bisa memproses semua ini ya? Saya tidak mau, lebih baik kamu dengar dia. Mending dibuang saja. Dia menggelengkan kepala. Dan mengembalikan semua gula itu. Makan pelan-pelan saja. Gula hanya memasukkan semua gula ke dalam tas. Ditaruh di lantai. Kamu ambil sekali dan memberikannya padanya. Semoga setelah ini kamu akan diberi berkali-kali. Kau terima atau tidak? Kalau tidak terima, akan terus mengganggumu untuk menerima. Saat itu kau tidak setuju. Dia akan menyalahkan Tangzi karena kau tidak setuju tapi tetap menerima hadiah. Wajahnya penuh dengan ekspresi bingung. Inilah alasan aku tidak suka berpacaran. Sungguh merepotkan. Kemudian dia mengambil kantong gula dan memberikannya padaku. Tolong kembalikan ini kepadanya. Setelah urusan selesai, aku akan memberikan hadiah besar. Itu bukan urusanku. Kembalikan sendiri. Aku akan membawakanmu tunggangan langka yang kuperoleh dari bos. Aku langsung mengambilnya. Kantong gula itu berdiri dan berjalan ke tempat Kong Yue. Kong Yue masih di sana merasa bangga. Ternyata detik berikutnya, kantong yang dia berikan langsung dilempar kembali. Bro, bawa kembali saja. Dia tidak mau. Kong Yue sedikit terkejut. Berbalik dan memandangku. Alisnya berkerut. Dia berdiri. Dengan tatapan tajam. Kemudian miring sedikit. Ada hubungannya denganmu. Aku tidak menunjukkan perubahan wajah. Berkata tidak apa-apa. Aku hanya mengantarkan kembali. Kenapa kamu sangat suka mencampuri urusan orang lain? Kau tidak suka kertas permen, kan? Kong Yue dengan sengaja memperbesar volume kalimat itu. Sejenak seluruh kelas menjadi hening. Bahkan suara Liu Ruyan yang biasanya ramai terhenti. Semua orang berbalik memandangku. Di sini, Liu Ruyan dan Tong Wanning hampir bersamaan melotot.
Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Aku tetap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tutup mata dan hembuskan nafas. Kemudian mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa permen dari tas. Membuka bungkus permen. Detik berikutnya langsung memasukkan semua ke dalam mulut Kong Yue. Kong Yue dipenuhi dengan permen. Mel Zuo di kursi. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun. Langsung kembali ke tempat duduk saya. Kelas dalam keadaan hening. Semua melihat ke arah saya dan Tang Zi. Tapi keduanya tampak sama sekali tidak peduli. Melakukan apa yang perlu dilakukan. Tidak terpengaruh sama sekali. Kong Yue memuntahkan permen. Baru saja berdiri ingin berjalan ke sana. Saat itu, guru yang datang untuk mengajar masuk. Melihat guru, dia menghela nafas. Kemudian menatap saya dengan tajam. Kembali duduk di bangkunya. Di dalam hatinya, saat ini sudah menganggap saya sebagai saingan cinta. Setelah dipikir-pikir terasa tidak beres. Mengapa teman sebangku bisa begitu dekat? Tak disangka, saya di depan Tang Wanling mengaku suka. Di belakang masih suka pada permen karet. Sungguh tidak manusiawi. Selama pelajaran, Kong Yue kadang-kadang menatap saya. Tatapan bersifat ganas. Sampai-sampai menggeram. Awalnya ingin membuat saya malu di depan kelas. Tapi kenapa terlihat sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, malah membuat dirinya cukup canggung. Bukan hanya Kong Yue yang memperhatikan saya. Liu Ruyan juga tidak bisa fokus saat pelajaran. Pikirannya terus mengingat kejadian tadi. Di pagi hari, mereka berdua juga terlihat cukup dekat. Apakah benar ada sesuatu yang tersembunyi? Liu Ruyan tanpa sadar melihat ke arah saya. Hasilnya terlihat ada orang lain juga yang diam-diam melihat ke arah Tong Tong. Dia juga sedang mencuri pandang. Saya fokus saat pelajaran. Dia tahu jika tidak belajar, tidak akan berhasil. Benar-benar tidak bisa apa-apa. Nantinya peringkat tidak akan naik. Dirinya akan dikurangi uang saku. Kalau begitu, kegiatan baru apapun, dia tidak bisa mengisi uang lagi. Setelah pelajaran, Kong Yue segera bangkit dari tempat duduknya dan pergi ke arah saya. Dia pasti akan memperjuangkan keadilannya. Tidak bisa begitu saja menahan diri. Kong Yue datang ke samping saya, menepuk bahunya, menghafal. Orang-orang di kelas hampir semuanya melihat mereka. Lagi pula ada keramaian. Siapa yang akan rela ketinggalan? Tidak. Saat itu Kong Yue mengulurkan tangannya untuk menarik pakaian saya. Liu Ruyan segera berdiri dan menghentikannya. Jangan bertindak. Bagaimanapun juga dia adalah ketua kelas. Hal seperti ini pasti harus diurus. Apalagi ini adalah masalah saya. Itu adalah penyelamatnya. Liu Ruyan. Setelah berbicara, ada seseorang yang bergerak. Orang itu adalah Lu Yunshuo. Dia segera datang ke sisi mereka. Mengulurkan tangan untuk menarik tangan Kong. Lepaskan. Lu Yunshuo. Kamu mundur. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kong Yue ingin mendorong Lu Yunshuo. Tapi Lu Yunshuo besar dan tinggi. Kong Yue jauh lebih pendek darinya. Kekuatan juga tidak sebanding dengannya. Tidak boleh berkelahi. Kalau tidak, saya akan memberitahu guru. Liu Ruyan juga datang di sebelah mereka. Memperingatkan Kong Yue. Dari awal hingga akhir, saya tidak memperhatikannya. Bahkan tidak mengangkat kepala dari kertas permen. Ini membuat Kong Yue sangat canggung. Ada rasa seperti seluruh kekuatan jatuh di atas kapas. Lu Yunsuo saat itu berkata, jika kamu benar-benar tidak puas, maka kalian berduel dengan cara yang sopan. Bersaing dalam menarik tangan. Bisa ada semangat kompetitif. Tapi tidak boleh bertarung. Bersaing dalam menarik tangan. Kong Yue mengangkat alisnya. Ragu sejenak. Melihat ke arah lenganku. Meskipun mengenakan pakaian tidak terlihat apa-apa. Tapi dia merasa seharusnya bukan lawan yang sepadan. Saya juga sering berolahraga. Apakah orang yang sering bermain game seperti saya akan kalah? Tepatnya, jika saya berkelahi, ada kemungkinan saya akan dibenci. Tapi jika itu perkelahian tangan, kalau saya menang juga ada harga diri, dan tidak akan dibenci. Saya bisa melakukan itu. Apakah kamu berani? Kong Yue melihat saya. Lagi pula dari awal saya tidak pernah berbicara. Tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dada saya bergetar. Berputar untuk melihat Kong Yue. Dengan tenang saya berkata, perkelahian tangan juga baik. Berkelahi juga baik. Apapun yang bisa membuatmu berhenti menggangguku.
Terserah kamu untuk memutuskan. Aku merasakan api kemarahan yang langsung muncul dari Kong Yue. Sangat jelas aku tidak menganggapnya serius. Ayo, bertandinglah. Jika aku kalah, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Setuju? Kalau begitu, jangan ganggu aku juga ya. Pada saat itu, Tang Zi tiba-tiba menatap Kong Yue. Kong Yue benar-benar terkejut. Sudut bibirnya bergerak. Wajahnya terlihat agak tidak menyenangkan. Mengatakan kalimat ini di depan banyak orang. Benar-benar seperti tamparan keras di wajahnya. Kong Yue menggigit giginya dan mengangguk. Menyetujuinya. Baik, jika aku kalah, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Lalu kalau aku menang, ya, kamu menang ya sudah. Kamu yang datang mencari masalah. Kamu masih mau apa lagi? Kamu kenapa berpikir begitu cantik? Aku mendengus dingin. Melirik dia sekejap. Kata-kata ini membuat orang-orang yang melihat langsung tertawa. Membuat wajah Kong Yue langsung berubah hijau. Kong Yue duduk di depan saya. Mengulurkan tangan. Bersiap untuk bertanding denganku. Orang-orang di kelas berkumpul untuk melihat. Bahkan beberapa sudah mulai bertaruh siapa yang bisa menang. Liu Ruyun juga melihatnya dari samping. Merasa aku seharusnya tidak kalah. Bagaimanapun juga, aku sangat kuat. Aku memandang Kong Yue. Kamu bisa pakai dua tangan. Brow Kong Yue berkerut rapat. Sebelumnya dia tidak terlalu mengenalku. Tapi hari ini dia akhirnya melihat. Orang ini bisa begitu hebat. Masih membuat kedua tangan sendiri. Dia berencana untuk membuat kedua tangannya setelah membuat dirinya menang juga tidak terhormat. Baiklah. Jangan berbicara sia-sia. Sebentar lagi akan mulai kelas. Ya, tangan kanan cepat sedikit. Kedua tangan saling bergenggaman. Lu Yunshuo sebagai wasit di tengah. Setelah melihat kedua orang sudah siap, langsung mengumumkan siap mulai. Begitu mulai, Kong Yue langsung menggigit bibir. Menggunakan seluruh kekuatan. Dia berencana untuk menyelesaikan dengan cepat. Sedangkan aku terlihat lebih santai. Sepertinya dari ekspresi tidak terlihat sedang berusaha. Beberapa detik kemudian, wajah Kong Yue segera memerah. Tetapi bahkan masih tidak bergerak sedikit pun. Dia mulai menyadari ada yang tidak beres. Tidak mungkin. Hubungan kamu, saudara, Kong Yue mengerahkan seluruh tenaga. Tapi tetap tidak bergerak sedikit pun. Jantungnya berdebar kencang, wajahnya memerah. Hampir sampai mengeluarkan darah. Dia merasakan saya mulai berusaha. Dia bahkan tidak memiliki tenaga untuk melawan. Lengan saya perlahan bergerak ke bawah. Sebenarnya saya bisa langsung menekannya. Tapi dia khawatir jika terlalu cepat akan mematahkan lengan Kong Yue. Jadi tidak terlalu menekan. Kong Yue melotot. Melihat dirinya hampir kalah. Di depan banyak orang. Dia adalah yang memulai masalah. Hampir kehilangan muka. Detik berikutnya, ia secara refleks mengeluarkan tangan yang lain. Dua tangan bersama-sama mendorong. Orang-orang di sekeliling memperlihatkan tatapan menghina. Perbuatan ini bukankah curang? Seperti tidak bisa bermain. Tetapi saya sama sekali tidak peduli. Karena dia sudah menggunakan kedua tangan. Seharusnya tidak begitu rapuh. Jadi saya mulai berusaha keras. Dia hanya bertanding sekejap dan selesai. Saya menang dengan sangat telak. Saya menang. Saya benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Silakan lakukan apa yang kamu mau. Lu Yunshuo menepuk bahu Kong Yue. Menggelengkan kepala. Jelas sekali sangat meremehkan tindakan dia yang tadi. Orang-orang di sekitar juga bersorak. Semua mulai pergi. Dan Kong Yue masih terpaku di tempat. Seperti orang bodoh. Mata terbelalak. Mulut sedikit terbuka. Tampak seperti orang yang sudah sembuh tapi masih mengeluarkan air liur. Dia benar-benar tidak mengira dirinya akan kalah. Dan ternyata main curang. Dua tangan juga kalah. Baik itu ujian tertulis atau akhlak. Sepertinya benar-benar kalah total. Selamat tinggal. Pulang dan makan lebih banyak gula ya. Aku mengayunkan tanganku. Menandakan Kong Yue untuk pergi. Kong Yue menengadah melihat kertas permen. Mengetahui dia tidak melihat ke atas. Tidak terkejut sama sekali. Seolah-olah sudah tahu hasil pertandingan sebelumnya. Hatinya mati total. Berdiri. Berjalan pulang dengan bingung. Aku menggerakkan pergelangan tanganku. Saat itu Tang Zi memberinya lap basah. Mop-mop tangannya. Begitulah akhir dari drama ini. Perhatian kelas juga teralihkan.
Awalnya sedang membahas saya dan kertas permen. Sekarang semua berubah menjadi membahas Kong Yue. Bilang sebelumnya sudah melihat orang ini Kong Yue tidak bisa. Sikapnya tidak baik. Suka membuat masalah. Berada di dalam situasi di mana dinding runtuh. Banyak orang mendorongnya ke dalam koridor. Liu Ruyan, Tong Wanning, dan Tian Ran pergi ke toilet. Tian Ran agak terkejut dan berkata, tak disangka dia cukup kuat ya. Biasanya tidak terlihat dia berolahraga. Kepala 7 bodoh. Ada sedikit kebodohan. Tong Wanning berkata dengan sinis. Namun dia masih memikirkan kejadian pagi tadi. Dia kemarin sudah sedikit curiga apakah saya dan Tang Zi bersama. Hari ini dia semakin curiga. Bahkan merasa kecurigaannya itu benar. Saat ini dia sangat ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa saya tidak mengungkapkan perasaan saya kepadanya seperti biasanya kemarin? Dan apakah dia benar-benar bersama Tang Zi? Tapi dia tidak bisa bertanya. Agar tidak terlihat seperti dia sangat peduli padanya. Rasanya dia sedikit kaku. Ran, menurutmu bagaimana orang ini? Apakah dia cocok dengan Tong Tong? Tian Ran bertanya dengan senyuman nakal kepada Liu Ruyan. Tong Wanning setelah mendengar berpura-pura marah dan sedikit memukul Tian Ran. Aduh, kamu berkata sembarangan. Benar-benar, kamu belum tahu betapa menyusahkannya saya. Dia, awalnya berpikir Liu Ruyan tidak akan menjawab. Tapi dia serius mengangguk. Saya merasa dia memang kaku. Tapi dia orang yang sangat baik. Seharusnya terkait apakah dia cocok dengan Tong Tong. Liu Ruyan tiba-tiba teringat catatan percakapan yang dilihatnya semalam. Menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak terlalu cocok. Tong Wanning mengulurkan tangan kepada Tian Ran dan berkata, kamu lihat, aku bilang tidak cocok kan? Liu Ruyan di dalam hati menambahkan sebuah kalimat. Maaf, Tong Tong, saya rasa kamu tidak pantas mendapatkan perasaan yang dia berikan. Tian Ran mengangguk dengan putus asa dan berkata, ya, memang tidak cocok. Kamu harus dengan cowok yang ganteng seperti Lu Yunsuo. Lu Yunsuo, jangan bercanda. Siapa yang tidak tahu dia suka Ran? Pasti itu Ran. Kamu bilang kan? Tong Wanning tersenyum bermakna sambil menggoda. Dengan lengannya, dia menyenggol Liu Ruyan di sampingnya. Dan Liu Ruyan setelah mendengar, perlahan menggelengkan kepala. Berkata, aku tidak suka dia. Tong Wanning dan Tian Ran berdua tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Bertanya dengan heran. Kenapa? Dia tinggi dan tampan. Nilainya juga bagus. Di mana dia kurang? Dia tidak kurang di mana-mana. Hanya saja dia bukan tipe yang saya suka. Jadi kamu suka tipe yang bagaimana? Liu Ruyan terdiam sejenak. Berpikir sejenak. Bibir tipisnya sedikit terbuka. Berkata pelan. Yaitu yang langsung. Punya pendapat sendiri. Yang bisa mengurus orang lain. Punya pengendalian diri. Dan agak memiliki daya tarik maskulin. Siapa? Apakah di kelas kita ada laki-laki seperti itu? Tian Ran dan Tong Wanning saling memandang. Mencari-cari ciri-ciri laki-laki di kelas di dalam pikirannya. Melihat apakah ada yang sesuai. Tapi dari penampilan, sepertinya tidak ada orang seperti itu ya. Saya hanya bilang suka tipe ini. Kan tidak bilang siapa. Tatapan Liu Ruyan tiba-tiba dipenuhi kegelisahan. Segera menjelaskan. Tolonglah. Berani tidak untuk punya sedikit ambisi. Ini tipe apa? Kamu, dengan syarat yang begitu baik. Pandangannya seharusnya bisa lebih tinggi. Setelah mendengar kata-kata mereka, Liu Ruyan menundukkan kelopak mata dengan lesu. Sebuah kesedihan melintas di matanya. Syarat ya? Sekarang seharusnya saya sangat jelek ya? Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri. Hatinya tidak bisa tidak merasa sedikit suram. Dia sekarang hanya bisa belajar dengan baik. Berusaha memperbaiki kondisinya sendiri. Tapi ada satu aspek yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Nanti siapa yang mau menikahi dirinya? Seorang gadis tanpa keluarga. Tidak ada yang mengasihi. Meskipun menikah, tanpa dukungan dari keluarga, pasti akan dibully, kan? Dia sudah siap menjadi seorang diri seumur hidup. Waktu pagi cepat berlalu. Sampai waktu makan siang, Liu Ruyan sudah mulai menantikan makan siang dari pagi. Lagi pula ini adalah masakan yang saya buat sendiri. Dia mengambil kotak makan dari meja. Diletakkan di atas meja. Setelah dibuka, makanan lezat terhidang di hadapannya. Matanya berkilau.
Rasanya hanya dengan melihatnya sudah memberikan efek menggugah selera. Ran, kenapa kamu hari ini bawa makanan? Tong Wanning melihat kotak makan di meja Liu Ruyan. Dengan sedikit terkejut bertanya. Dalam ingatannya, sepertinya hanya aku satu-satunya di kelas yang membawa makanan sendiri. Aku tiba-tiba tergerak hati. Bolehkah aku mencobanya? Apakah itu buatan ibumu? Hong Wanning melihat makanan Liu Ruyan. Sambil tersenyum bertanya. Bukan aku. Aku sendiri yang memasak, kan? Aku ingin coba. Hong Wanning mengambil sumpit dan mencuil sedikit ke mulutnya. Mengunyah perlahan. Setelah beberapa saat, gerakan mengunyahnya melambat. Alisnya sedikit berkerut. Ini adalah buatanmu sendiri. Iya. Ada apa? Tidak ada. Rasanya agak familiar. Tapi enak kok. Kamu hebat ya. Biasa saja. Liu Ruyun sedikit panik di dalam hatinya. Tidak menyangka Tong Wanning akan merasa rasanya familiar. Apa dia sudah pernah makan makanan yang aku buat sebelumnya? Keduanya sebelumnya cukup dekat. Mungkin dia sudah pernah makan. Syukurlah dia tidak menyadari. Kemudian dia menoleh sejenak. Aku melihat dia juga sedang makan. Tidak bisa menahan untuk mengernyitkan dahi. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Liu Ruyun makan dengan sangat bersih. Pergi mencuci kotak makan dengan bersih. Kembali melanjutkan makan buah. Minum yogurt. Akhirnya dengan puas berbaring di meja. Sudut bibirnya menyimpan senyum tipis. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah kembali ke masa kecil. Ketika dia masih di sekolah dasar, dia juga membawa bekal sendiri. Saat itu ibunya selalu menyiapkan makan siang untuknya setiap pagi. Air mata berputar di pelupuk mata Liu Ruyan. Kemudian jatuh dari matanya. Mengalir di pipinya dan menetes di meja. Dia segera duduk dan menghapus air mata. Agar tidak terlihat oleh orang lain. Sore di musim panas biasanya cukup pengap. Para siswa di kelas sudah mengantuk. Hampir saja tertidur. Saat sore tiba dan ada pelajaran pendidikan jasmani. Pelajaran olahraga saat ini sudah sangat jarang. Hanya ada satu pelajaran dalam seminggu. Kelas lain pada umumnya tidak ada pelajaran olahraga ini. Namun kelas mereka adalah yang peringkat pertama di angkatan. Banyak siswa di kelas ini memiliki nilai yang sangat baik. Jadi, wali kelas tidak membatalkan pelajaran olahraga ini. Setuju untuk membiarkan mereka bergerak bebas untuk beraktivitas. Bisa dibilang membuat siswa dari kelas lain merasa iri. Semua orang turun ke bawah. Datang ke lapangan dan mulai bermain hore. Para siswa laki-laki membawa bola basket ke lapangan basket. Bagi mereka, sekarang adalah waktu paling bahagia dalam sehari. Sedangkan saya duduk di tempat teduh, membaca buku. Dia juga ingin keluar untuk menghirup udara segar. Tapi dia juga ingin menyempatkan waktu untuk belajar. Bagaimanapun juga, nilainya sangat buruk. Kalau ingin mengejar, dia harus berusaha lebih keras dari yang lain. Kalian lihat dia sedang membaca buku di sana. Sepertinya dia tidak berpura-pura. Benar-benar mulai belajar dengan serius. Tian Ran menunjuk ke arah saya yang ada di tempat teduh. Berbicara kepada Tong Wanning dan Liu Ruyan di sampingnya. Dia sudah merasa saya sedikit berbeda kemarin. Seolah-olah telah melakukan beberapa perubahan. Hari ini melihat dia berusaha keras belajar. Liu Ruyan mengangguk pelan. Hanya dia yang tahu seberapa keras saya berusaha. Setelah pulang juga belajar dengan serius. Dapat terlihat tekadnya. Sedangkan Tong Wanning tampaknya tidak tertarik. Menarik Liu Ruyan dan Tian Ran berdua. Ayo kita lihat anak laki-laki bermain basket. Liu Ruyan terbagi tarik oleh Tong Wanning. Dibandingkan melihat mereka bermain basket, sebenarnya dia ingin sekali pergi membaca dengan saya. Namun, itu agak terlalu disengaja. Pasti akan ada orang yang membicarakannya. Dia sendiri sih tidak peduli. Utamanya khawatir akan memengaruhi saya. 3 orang tiba di sebelah lapangan basket. Melihat para cowok bermain basket. Meskipun Liu Ruyan tidak terlalu ingin menonton. Banyak cewek yang menonton cowok bermain. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Lu Yunsuo. Tatapannya tertuju pada Liu Ruyan di sisi lapangan. Tubuhnya seperti mendapat suntikan semangat. Mulai sangat aktif. Terus-menerus berteriak minta orang lain untuk mengoper bola kepadanya. Bahkan ingin menunjukkan Dung dengan cara yang mencolok. Sayangnya gagal. Namun tampaknya dia tidak menganggap kesalahan ini sebagai kesalahannya. Melainkan mulai menyalahkan orang lain yang tidak mengoper dengan baik. Di sisi lapangan basket suasana sangat meriah. Sementara di sini,
Waktu berjalan dengan tenang. Saat dia membuka halaman berikutnya di bukunya, sebuah bola basket tiba-tiba dilemparkan ke pelukannya, hampir menghantam hidungnya. Saya sedikit mengepalkan alis, menaikkan kepala, melihat ke depan. Orang di depan adalah Tang Zi. Dia mengenakan kaos longgar. Bagian bawahnya adalah celana pendek olahraga. Sepasang kaki putih yang panjang terekspos. Saya melemparkan bola basket kepadanya. Bertanya mau ngapain? Nanti lihat apakah kemampuanmu sudah meningkat. Tang Zi memantulkan bola 2 kali. Sudut matanya melengkung sedikit. Sepertinya tersenyum. Saya menunjuk mainan dengan sembarangan kepada para cowok itu. Mereka tidak ada yang menarik. Menantangmu baru menarik. Kamu tidak berani. Saya tiba-tiba menutup buku. Menaruhnya di samping dan berdiri. Jangan sampai seperti waktu kecil. Saat kalah pulang sambil menangis. Tapi kamu harus menang dulu. Saya bilang lagi. Saya melepas jaket seragam. Memakai lengan pendek. Otot dada yang kekar dan lengan yang besar sangat terlihat. Dia dan sepupu pria pergi ke lapangan basket lainnya. Di sana ada cowok yang sedang bermain basket. Tiba-tiba melirik. Mata melotot dan menepuk orang di sampingnya sambil berkata pelan. Kamu lihat siapa di sana? Kakinya sangat putih. Kaki mana? Mana? Beberapa cowok di lapangan tampak seperti gila. Mencari-cari dengan panik. Ketika mereka melihat kertas permen tidak jauh dari situ. Mata juga melotot. Oh, itu kertas permen. Wah, meskipun saya suka rambut panjang. Tapi sekarang melihat rambut pendek juga baik. Rambut pendek lebih baik. Kardus permen, saudara yang sangat istimewa. Saya mengerti. Pukulan Lu Yunshuo tidak ada yang merebut. Menggelinding ke samping. Membuat dia terkejut. Dia melihat ke arah tatapan orang lain. Mata hampir jatuh. 3 gadis yang sedang menonton agak aneh. Mengapa para cowok itu berhenti? Melihat ke arah yang sama. Namun ketika pandangan mereka mengikuti. Kejutan tidak kalah dibandingkan para cowok. Liu Ruyan. Melihat di samping Tang Zi adalah saya. Hati bergetar, merasa seperti tidak terduga. Namun dalam akal sehat, sementara Tong Wanxing sudah mengernyitkan dahi. Dia tidak tahu mengapa hatinya sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Ada perasaan seolah sesuatu telah dirampas. Dia menggigit bibirnya. Itu mata yang dalam menyimpan kedinginan. Mari kita lihat situasinya. Apakah ada lebih banyak orang di samping? Bukan hanya sedikit lebih banyak. Semua anak laki-laki yang bermain basket di sana sudah tidak bermain lagi. Ayo datang. Lihat kaki dan bola di sini. Bentuk tubuhnya begitu bagus. Perhatian Tiaran dan ketiga temannya semua tertuju pada saya. Melihat dia saat ini mengenakan baju setengah lengan membungkus tubuhnya. Tidak bisa tidak merasa sedikit terkejut. Tidak, aku tidak jelas. Tong Wanning juga terpana. Kenapa dia tidak pernah tahu aku memiliki tubuh yang begitu bagus sebelumnya? Apakah ini pernah terjadi? Sewaktu mengenakan seragam sekolah, tubuh seperti ini tersembunyi di bawahnya. Liu Ruyan tahu aku memiliki tubuh yang begitu bagus. Lagi pula piyama yang aku pakai setiap malam sangat menonjolkan tubuh. Apakah masih bermain? Aku merasa sedikit tidak nyaman saat diperhatikan begitu banyak orang. Melihat ke arah Tang Zi dan bertanya, kapan kamu mulai peduli dengan pandangan orang lain? Itu benar, ayo. Aku mengangguk sedikit. Kemudian berjalan ke depan Tang Zi. Mengoper bola kepada Tang Zi. Bersiap untuk bertahan. Tang Zi mulai menyerang. Menggiring bola sambil mencari kesempatan untuk menerobos di depanku. Dia sangat gesit. Gerakannya cepat. Detik berikutnya, telapak kaki kiri cepat mendorong tanah. Tubuh sedikit berputar ke kanan. Kemudian melakukan tembakan loncat. Bola basket jatuh tepat ke dalam ring. Bola ini benar-benar bagus. Bukan. Kakinya benar-benar tepat. Siswa-siswa di pinggir lapangan mulai terkesima. Mulai memberi aplaus kepada Tang Zi. Tang Zi menatapku dan tersenyum sedikit. Berkata pelan. Bagaimana dibandingkan dengan sebelumnya? Ada kemajuan, tapi tidak banyak. Saya menggerakkan sedikit otot dan pergelangan tangan. Bersiap untuk memasuki putaran berikutnya. Pertarungan 1 lawan 1 sangat menarik. Baik dalam pertahanan maupun penyerangan sangat luar biasa. Orang-orang di sekitar melihat dengan bingung. Dan saya sama sekali tidak menggunakan keuntungan fisiknya untuk menembus. Sepenuhnya mengandalkan gerakan tubuh. Jika tidak, Tang Zi seharusnya tidak memiliki kesempatan.
Saya tidak pernah bermain basket dengan mereka. Mereka juga tidak tahu saya bisa bermain basket. Dan kertas gula bahkan lebih mengejutkan mereka. Tidak mengerti mengapa gadis ini bermain basket dengan sangat baik. Kong Yue melihat di samping dan merasa kehausan. Merasa tenggorokan kering. Tidak menyangka Tang Zi memiliki sisi seperti ini. Jika keterampilan ini digunakan saat bermain sendiri, perkirakan bisa membunuh diri sendiri. Lu Yunsuo menggigit bibirnya di belakang kerumunan. Ketika panik tidak bisa menahan untuk menginjak-injak kaki. Dia awalnya ingin tampil baik di depan Liu Ruyan. Tetapi sekarang kenapa jadi saya yang tampil? Setiap kali saya mendapat poin, Liu Ruyan selalu bertepuk tangan. Menonton dengan sangat fokus. Totali berbeda kondisi dari saat melihat mereka bermain. Dan dia baru saja tahu saya bermain sebaik ini. Tubuhnya juga sangat bagus. Sekarang skor antara kita sangat ketat. Tapi sekarang dia ingin mengubah keadaan ini. Setidaknya harus sedikit menjauh dari perbedaan poin. Tanpa keuntungan fisik, dia memang tidak memiliki keunggulan yang bisa diandalkan. Defensif Tang Zi sangat luar biasa. Kalau begitu, di detik berikutnya saya menggiring bola ke arah papan. Saat Tang Zi berbalik, saya bergerak, dengan cepat melesat ke depan. Dalam keadaan kertas gula belum bereaksi. Melompat tinggi, menangkap bola. Sekali lagi dengan dung yang sekejap, suara ledakan terdengar. Di papan, cepat-cepat dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Dengan seketika hancur, pecahan kaca berserakan di tanah. Saya mendarat dengan stabil. Dengan wajah bingung, orang-orang di sekitar mengeluarkan teriakan yang besar. Semua orang terkejut, mata mereka melotot, bibir mereka tidak bisa menutup. Para gadis juga sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang memecahkan benda ini. Mata Lu Yunsuo dan Kong Yue hampir merah. Melihat saya saat ini, betapa ingin dirinya berada di tempat saya. Jika itu adalah rebound yang mereka pecahkan, maka hal yang begitu serius harus diberitahukan ke seluruh sekolah. Lu Yunsuo teringat bahwa dia baru saja gagal dalam dung. Saat ini ingin mencari lubang tanah untuk masuk. Tang Zi berjalan mendekat, menepuk potongan kaca di tubuh saya. Kata, baiklah, kamu menang. Bisa memaksa kamu sampai segini sudah cukup. Z dengan putus asa menutupi kepala. Awalnya berpikir tidak akan terganggu oleh hal-hal dari luar. Tapi ternyata hari ini dia bahkan menjadi tontonan. Serius. Terlalu keren. Ada apa? Saya pergi. Tadi saat dia melompat. Sepertinya saya melihat otot perutnya.